إلى هذين خلقنا صالحة إلى حضرتنا بالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخوانه من الأنبياء المرسلين والأولياء الشهداء والصالحين والملائكة المقربين khususun Syekhana Al-Akbar Junaid Al-Baghdadi wa khususun Syekhana Imam Tajuddin Ibnu Athaillah rahimahullah wa ila khususun yang santri malam Syekh Abdul Halim wa bil khusus ramam baik birum wajwajim wa duratim walim al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifati wal asma' wa azaqahum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya' wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Anak-anakku sekalian, ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anakku sekalian, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. InsyaAllah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kita masih di awal kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah. Pada kajian yang lalu sudah dibahas tentang min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur roja ingda wujudil zalal, bahwasanya tanda-tanda, sebahagian dari tanda-tanda orang yang berjabat pada amalnya, orang yang bersandar diri pada amalnya, maka ia akan frustasi, putus asa di saat ia tidak mendapatkan apa yang diciptakannya. Itu awal daripada Syarah Hikam Ibnu Athaillah ini, dan sudah diurai beberapa pengajian dalam satu kalam hikmah ini, termasuk membahas tentang hakikat iman, hakikat Islam, dan hakikat ihsan. Bahkan juga dijelaskan tentang adabut tharikin, yakni adabnya seorang ahlu tariq yang harus memakai dengan adabus syariah, dan suatu waktu pakai adabul khidmah, dan suatu waktu pakai adabul haq. Anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjutkan pada berikutnya,
Bapak anjurkan kepada kalian untuk senantiasa menyimak, memperhatikan, terlebih ini baru dimulai kembali tentang kajian Syarah Hikam Ibnu Athaillah ini. Jadi, kalau kita tidak menyimak dengan baik dan benar, yang dikhawatirkan salah persepsi, salah pemahaman, hingga salah pengamalan, maka menjadi persoalan tersendiri. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan kajiannya, namun sebelumnya tentramkan hati kalian, bersihkan jiwa dan hati kalian serta akal pikiran dari segala macam persoalan dunia yang menyangkut di dalamnya, agar hati itu jernih dan bersih sehingga dapat menerima ilmu dan ilmu ini menjadi manfaat. Yang dikehendaki dengan ilmu yang manfaat ialah ilmu yang dimengerti, difahami, kemudian mudah diamalkan. Artinya kalian sanggup mengamalkannya atau bisa mengamalkannya. Itulah yang disebut ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu ilmu yang dimengerti, terkadang sulit difahami, dan juga tidak bisa diamalkannya, bahkan susah untuk mengamalkannya. Maka orang-orang yang semacam ini ialah yang berbahaya apabila ia sudah mengerti tentang ilmu tersebut tapi tidak diamalkan. Di dalam syair Arab menyatakan fa'alimum bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabum min qabli abidil wasan. Itu di dalam kitab Ad-Durrun Nafis. Yakni barang siapa yang mempunyai ilmu atau berilmu tapi tidak mengamalkannya, maka ia golongan orang yang diazab terlebih dahulu daripada orang yang menyembah berhala. Berarti orang yang syirik menyembah berhala itu ternyata ada yang lebih lagi diazab oleh Allah, ialah orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan. Kalau di dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu justru di dalam surat surat As-Saff kalau nggak salah, yaitu yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Sesungguhnya amat besar murka Allah. Yakni Allah itu sangat murka terhadap orang-orang yang mengatakan tetapi tidak memperbuat. Dengan kata lain, orang yang berilmu juga tapi tidak memperbuat atau mengamalkan ilmunya. Hanya sekedar menjadi keindahan kata-kata, hanya menjadi narasi kata-kata, hanya menjadi hiasan kehidupannya, hiasan dirinya untuk memposisikan statusnya. Ya. Anak-anakku semuanya, mari jika sudah tentram, sudah tenang hatinya dan sudah bersih, hadapkan diri kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya kalian duduk bersama-sama di hadapan Allah, kita sama-sama akan menerima ilmu yang mengalir dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ini hanya sekedar boleh disebut sekedar, kalau air mengalir itu sekedar selang.
Kalau istilah suara itu seperti speaker. Kalau istilah bahasa lain penyambung lidah. Menyambungkan saja. Maka apapun yang saya katakan dan sampai kepada kalian, itu hakikatnya ialah darinya. Oleh karenanya kalian tetap memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kalian tanamkan di dalam hati. Dan tetapkanlah iman itu bercahaya. Jangan sampai redup. Karena apabila iman itu redup, akan menjadi gelap hati dan jiwa kalian. Itu berbahaya lagi. Anak-anakku semuanya. Kemudian, pada kalam hikmah berikutnya, beliau menyatakan, iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun minal ghimmatil aliyah. Jadi iradatuka tajrid kehendakmu, keinginanmu untuk tajrid, ngerti tajrid ya? Tajrid itu orang yang beda dengan ujlah. Ujlah itu dia nyepi. Kalau tajrid itu adalah orang yang menyendiri, sibuk dengan urusan agamanya, sibuk dengan ibadah terus, walaupun dia tidak ujlah. Ujlah itu seperti kholwat. Kalau tajrid ini sebenarnya tidak seperti kholwat, tapi orang yang sibuk dengan urusan agamanya, dia tanpa ada asbab musabab, jadi dia sibuk sendiri. Sibuk. Nah kan ada nih orang yang sibuk dengan urusan agamanya, sampai dia pergi kemana-mana, meninggalkan anak istrinya, menterlantarkannya gitu loh. Tidak memberikan bekal apapun. Bahkan akhirnya ada gitu, yang sampai dia melepaskan diri atau keluar dari keluarganya, keluar dari dari orang tuanya, tapi akhirnya dia sampai meninggal di satu tempat tertentu yang tidak dekat dan dalam pelukan orang tua. Kalau memang hal itu tidak ada yang ditanggung-jawabi, mungkin masih dimaafkan, artinya dimaafkan atau dimaklumi. Tapi bagi orang yang ada tanggung jawab, seorang laki-laki mempunyai tanggung jawab anak dan istri, ini tidak dimaklumi lagi. Anak-anakku semuanya, kalimat ini saya bacakan terlebih dahulu, yakni iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minas sahwatil khafiyah. Jadi kehendakmu, keinginanmu untuk tajrid, sementara Allah telah menetapkanmu pada urusan yang disebut asbab. Apabila itu ada pada dirimu, keinginan itu disebut sahwatul khafiyah, yaitu sahwat yang tersembunyi, sahwat yang samar, sahwat yang lebih tepatnya yang tersembunyi di dalam diri kita, menyelinap. Itu. Bapak ulangi lagi supaya kalian jangan sampai salah paham. Iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minas sahwatil khafiyah. Keinginanmu, kehendakmu, kemauanmu untuk tajrid,
ya, untuk tajrid, sementara Allah telah menetapkanmu pada posisi asbab usaha dan ikhtiar, maka hal keinginanmu itu disebut sahwatul khofiyah, sahwat yang tersembunyi, menyelinap di dalam hati, di dalam diri. Satu. Nah, kemudian satunya lagi kebalikannya. Wa iradatukal asbaba ma'iqamatillahi fit tajridi. Nah, inhitatun anil himmatil aliyah. Ya, atau minal himmatil aliyah. Boleh ya. Jadi wa iradatukal asbaba ma'iqamatillahi fit tajridi iyyaka fit tajridi inhitatun minal himmatil aliyah. Jadi begitu juga apabila ada orang yang mempunyai atau keinginan untuk usaha dan ikhtiar, untuk asbab, sementara Allah menetapkannya itu tajrid. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah tajrid, ternyata dia usaha dan ikhtiar, inhitatun min himmatil aliyah. Dia itu berarti sama saja keluar dari martabat yang sangat tinggi menuju pada martabat yang sangat rendah. Nah, kita bahas ini, mudah-mudahan cukup waktunya ya. Anak-anakku semuanya, perhatikan baik-baik. Bapak anjurkan kepada kalian belajar, saya ulangi, belajar kalian di bawah kehendak Allah, belajar hidup kalian di bawah kehendak Allah, belajar hidup kalian, usaha dan ikhtiar kalian, gerak maupun apa saja di bawah kehendak Allah. Apabila kalian bisa memahami tentang kehendak tersebut, insya Allah tidak tersesat-sesat. Terus contohnya bagaimana? Kalau orang itu ada di bawah kehendak Allah, sederhana saja begini. Di dalam pengertian pertama tadi ialah iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minas sawatil khafiyah. Kehendakmu, keinginanmu untuk tajrid, sementara Allah telah menetapkan untukmu bahwasanya kamu itu harus asbab, maka itulah sebagai syahwat hawa nafsu yang menyelinap di dalam diri kita, syahwat nafsu yang tersembunyi. Banyak orang-orang yang selalu berangan-angan, wah andai saja saya nggak kerja ya, mungkin enak banget saya itu ibadah. Buktikan saja. Kalau itu nafsu kamu, nanti pada saat kalian tidak kerja, ibadah enggak, kerja enggak. Seperti kalian, mungkin kalian hampir rata-rata itu terlintas di dalam hati. Pada saat kalian sedang menikmati ibadah, menikmati ngaji, torekot, apalagi nanti bentar lagi, kurang lebih sebulan lagi mungkin. Ya, sebulan lagi. Yaitu di mana bulan-bulan ya, yang disebut bulan yang Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, ialah bulan Ramadan. Itu malamnya kita selalu mengadakan sholatul lail, yaitu dengan dilanjutkan zikir, yaitulah rangkaian kaifiat daripada thariqah.
rasanya bagi para salikin, ahlu tharikin tentu menikmatinya. Rasanya nikmat, enak banget. Walaupun kalian dari jauh-jauh datang ingin berjamaah bersama-sama. Sampai kalian harus sahur. Di sini mungkin bagi laki-laki di sana meninggalkan keluarganya. Ini bukan masalah tajrid, tapi ini adalah kesempatan waktu yang telah dibuka oleh Allah dan telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau pernah mengatakan terhadap istri-istrinya bahwa ia tidak akan menemui istri-istrinya dalam sebulan penuh, yaitu bulan Ramadan, khusus untuk ibadah dan iktikaf. Kenikmatan itu terasa banget. Pada saat kalian kenikmatan itu terasa, terlintas di dalam hati kalian, andai saja saya nggak kerja ya, wah enak banget rasanya tiap malam di sini, paginya ini, nggak kebayang lainnya. Dan efeknya, bahkan ada yang ingin keluar kerja dan masih banyak lagi. Hal-hal semacam itu disebut sahwatul khofiyah, sahwat yang tersembunyi. Bagi kalian para salikin, kalian khususnya untuk para salikin, makomnya itu bukan makom tajrid, tapi makom asbab. Saya katakan sekali lagi supaya kalian ngeh. Jadi jangan tanya lagi di grup atau di mana, Pak, makom saya makom apa sih, Pak? Nah, nanti akan Bapak jawab kalau tanya di grup, makom itu makom blingsatan. Terus tanya lagi, makom salikin, makom torikin itu asbab. Baik asbab dalam arti asbab ritual maupun asbab sosial. Asbab ritual ialah asbab usaha dalam mendirikan peribadatan, pengabdian kepada Allah. Asbab sosial ialah kalian usaha dan ikhtiar dalam bentuk apapun untuk mengais, menjemput rizki yang telah disediakan oleh Allah untuk kalian dan keluarganya. Itulah makomnya salikin, makomnya torikin. Lah terus kapan tajridnya? Nanti kalau sudah mati. Dah, gitu aja. Kalau apa? Maksudnya sudah mati nafsunya. Bukan sebatas mati jasadnya. Terus siapa yang tajrid? Yang tajrid itu biasanya, ini bukan uzlah. Yang tajrid itu biasanya satu, para mursyid. Arifin billah aja belum tentu. Kalau seorang arifin billah dia tidak menyandang makom mursyid atau tidak menyandang makom habibullah, itu dia tidak akan tajrid. Apalagi dia menyandangnya sebagai shodiqullah. Nih, para kekasih Allah kan ada 3. Disebut ini wali, waliullah. Nah, yang pertama disebut waliullah. Ini jarang sekali menampakkan dirinya dengan jasmania. Ini gambarannya waliullah itu seperti hamba Allah yang soleh. Yang di dalam Al-Quran disebutkan. Dan di dalam hadis menamakannya haidir. Ini ya kelihatan sekali. Nah, ini disebut hamba Allah yang soleh dan ini contoh aulia Allah. Semuanya adalah aulia. Yang kami sebutkan tiga derajat di sini, 3 status makom. Nah, yang kedua ialah disebut Habibullah. Maka Habibullah itu tidak ubahnya seperti Rasul, seperti Nabi. Rasul dan Nabi
itu zaman dulu, sekarang berarti para ulama, warasatul anbiya, asatidah, kiai, ajengan, buya, atau apa saja sebutannya, atau mu'alim. Nah, ini semua disebut, ialah boleh disebut Habibullah kalau dia mempunyai derajat di sisi Allah. Kalau tidak, ya sudah, dia cukup ustadz, ajengan. Tapi yang mempunyai derajat tentu saja, inilah para kekasih Allah disebut Habibullah. Bisa jadi dia seorang mursyid, bisa jadi dia seorang kiai, bisa jadi seorang ulama, warasatul anbiya tentunya pastinya. Bisa jadi dia seorang ustadz, bisa jadi seorang ajengan, bisa jadi seorang mu'alim, sesuai dengan nama, lingkungan, tempat. Ya. Nah, ini Habibullah namanya. Nah, kemudian satu lagi disebut Shodiqullah. Maka Shodiqullah itu digambarkan di dalam Al-Quran seperti Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Seorang kekasih Allah tetapi kaya raya, dan kekayaannya itu bukan untuk dirinya melainkan untuk umat. Dan banyak pula Shodiqullah yang mensupport untuk perjalanan, untuk perjuangan di jalan Allah. Contohnya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Sayyidina Abu Bakar. Kalau sekarang tuh disebut miliarder dia itu. Orang kaya raya, kalangan atas yang beriman, pertama kali beriman tentang kerasulannya, yaitu kerasulan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang paling rendah derajatnya ialah disebut Bilal, seorang budak yang beriman kepada beliau. Nah, Sayyidina Abu Bakar itu disebut Shodiqullah, makanya disebut, dijuluki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Siddiq. Maka Shodiqullah di sini dia menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 100% diserahkan sepenuhnya demi untuk perjuangan. Wah, ini istimewa banget. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang ingin melihat mayat berjalan di muka bumi ini, fal yang dur ila Abi Bakrin, maka pandang Abu Bakar itu, dia adalah mayat berjalan di muka bumi ini. Maksudnya mayat berjalan di sini ialah dia sudah tidak mempunyai kehendak apapun, kal mayyit, bagaikan mayat. Ini orang yang sudah tawakal dan penyerahan totalnya kepada Allah. Maka orang yang paling tinggi derajatnya dalam tawakal disebut kal mayyit, seperti mayat. Mayat yang dimandikan, mau diurusin atau tidak, mau dimandikan atau tidak, mau disolatin atau tidak pernah protes. Dimandikan pakai air kapur enggak apa-apa, pakai air comberan juga dia enggak protes. Semuanya apa saja, bahkan tidak dikubur juga dia enggak protes. Mau diapain aja, dibuang juga enggak protes. Enggak ada tuh. Sering ada mayat yang dibuang, apa dia pernah kemudian berdiri langsung protes, jangan dibuang dong, kubur saya. Kagak. Gak bisa. Gimana? Bisa pada lari orang-orang. Coba renungkan baik-baik dalam hal ini. Istimewa sekali. Itulah Sayyidina Abu Bakar. Nah, tiga yang disebut waliullah ini
yang disebut pertama waliullah, habibullah, sadiqullah, maka yang habibullah inilah ya, yang mempunyai status tajrid. Kalau waliullah ini lebih ke ujlah. Kalau yang sadiqullah itu lebih kepada bermasyarakat, bersosial. Ini sadiqullah. Jadi yang habibullah ini ditetapkan oleh Allah itu menjadi tajrid. Kenapa? Karena telah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditarik di garisnya Allah. Maka apabila ia ada usaha dan ikhtiar dalam segala apapun, pasti jungkir balik. Apalagi dulu tuh sempat kiai-kiai membuat semacam kayak MLM, apa uang yang sekian itu adalah nanti dia ada apa tuh berputar, artinya berputar-putar-putar, dia mandek sendiri, berantakan sendiri karena secara sistem rusak. Bagaimana mungkin orang menanam atau memberikan apa tuh sebut saja invest anggaplah 1 juta, kemudian satu bulan berikutnya dia mendapatkan untung 200.000. Bahkan ada yang berani sampai 300.000. Ternyata uangnya diolah-olah itu jadi saling tutup menutupi. Baru datang uang itu untuk bunganya. 1 kali, 2 kali, iya. Ketiga kalinya berantakan. Akhirnya diperkarakan. Kenapa? Ini orang yang sudah disuruh tajrid oleh Allah, malah dia ingin usaha dan ikhtiar, berantakan. Seorang kiai yang punya usaha apapun yang tidak ada kaitannya dengan dengan perjalanannya, dakwanya, pasti hancur dan babak belur. Dan yang paling bahaya apa? Akan tumbuh penyakit munafik dan fasik yang akhirnya dijuluki ulama syuk. Ini karena telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang namanya Habibullah itu ya begitu. Pada saat mudanya, belum diangkatnya menjadi rasul, beliau itu dagang. Beliau juga bekerja. Beliau juga melakukan berbagai macam kegiatan yang kalau di zaman sekarang sama dengan bisnis. Tapi setelah diangkat, suruh tajrid oleh Allah, hanya ngurusin, maksudnya disuruh ngurusin agamanya, maka dia ngurusin agamanya dan melepaskan semuanya. Orang yang ngurusin agamanya tentu saja Allah telah menjamin keberkahannya sebagaimana yang dijelaskan barokna haulahu, keberkahan meliputinya. Nah, sementara orang-orang yang menginginkan tajrid ini Allah menetapkan asbab, usaha dan ikhtiar. Baik usaha dan ikhtiar untuk amal ibadahnya atau usaha dan ikhtiar untuk masalah rizkinya, untuk ma'isyah, rizki, untuk mencari rizki. Kalau sudah ditetapkan kalian mencari rizki, maka carilah rizki. Kalau ditetapkannya asbab, ya asbab. Jangan kemudian kalian ingin tajrid. Salah. Kalian adalah ahlul asbab, maka asbablah, jangan sampai kalian menjadi tajrid.
Maka pada saat kita ingin tajrid, itu disebut sahwatul khofiyah, yakni orang-orang yang disebut sahwat yang menyelinap di dalam dirinya, seolah-olah seperti orang yang mendatangi Allah. Nah, seolah-olah orang itu berlari menuju kepada Allah, tapi dia sesungguhnya meninggalkan Allah. Seolah-olah dia meninggalkan nafsu, tapi justru ia adalah menyongsong dan mendatangi nafsu. Itu kenapa? Karena makomnya asbab. Kenapa terburu-buru tajrid? Belajarlah kalian hidup di bawah kehendak Allah. Maka bagi kalian yang belajar hidup di bawah kehendak Allah, contoh yang paling sederhana ialah begini. Kalau kalian sedang bekerja di satu perusahaan, bersabarlah kalian. Jangan gerusa-gerusu. Jangan kemudian kalian menginginkan ini dan itu, ingin ini dan itu, melakukan apa saja. Kalian ingin keluar, mau untuk melakukan ini dan itu. Itu tandanya sahwatul khofiyah. Lah terus gimana orang saya kepenginnya ke sana ini supaya yang gajinya lebih besar. Itu satu tanda belum tentu baik di sana. Kalau Allah sudah menetapkan itu baik, yang penting kalian bebas, artinya melakukan peribadatan. Tapi kalau alasannya karena agama, contoh seorang wanita tidak boleh pakai kudung di sebuah perusahaan itu, akhirnya dia minta keluar, itu masih di bawah kehendak Allah namanya. Tapi kalau tidak karena alasan syariat, karena alasan agama, keluar hanya karena gajinya ingin lebih besar, karena ingin lebih menguntungkan, itu tandanya syahwatul khofiyah. Itu tandanya semacam itu. Lalu kapan Pak supaya kita sampai ke di kehendak Allah, bahwa kita tetap di kehendak Allah. Walau kalian difitnah, digoncangkan, dipojokkan, diintimidasi, ya sudah jalanin tugas kalian. Jangan kemudian kalian gerah, karena mungkin orang yang memfitnah kalian sengaja supaya kalian mengundurkan diri. Biarkan saja sampai Allah menentukan kalian keluar dari situ. Jadi tetaplah kalian di situ sampai Allah mengeluarkannya sebagaimana Allah memasukkannya. Artinya Allah telah mengantarkanmu ke sebuah perusahaan itu sebagai kiriman rizkinya Allah. Caranya Allah mengirim rezeki pada kalian di perusahaan itu. Kalian banyak fitnah, banyak ini, banyak itu. Biarkan saja masa bodoh. Sudah, yang penting kalian benar. Jalani tugas kalian. Kalau kalian ingin keluar, ngotot karena nggak kuat, itu sahwatul khofiyah. Terus yang yang sesuai dengan kehendak Allah apa? Tetap diam di bawah kehendak Allah, ialah kalian tetap bekerja di situ hingga kalian ditetapkan dan disuruh keluar oleh manajemen. Itu tangan-tangan Allah mengeluarkan kalian untuk menempatkan. Nanti Allah akan menempatkan di tempat yang lain. Kalau gerbek-gerbek kemudian buru-buru keluar, itu persoalan tersendiri. Awas loh, ya. Dah. Itu jelas. Jadi ya, itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Itu contoh dalam kehidupan kalian di kantor maupun di rumah. Tinggal kalian kias. Artinya kalian kembangkan. Contohnya semacam itu. Bagaimana Pak kalau saya dagang ini udah bosan dagang. Itu boleh kalian pilihan. Yang penting kalian usaha dan ikhtiar. Tapi istiqomahkan di dalam dagang.
Al istiqomatu khairum min alfin karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Yang berarti apabila kalian istiqomah di dalam dagangnya, insya Allah berlimpah berkah. Percayalah. Kenapa? Istiqomah di sini kan contohnya begini. Kalian dagang di satu tempat, di dagang satu tempat buka tutup, kalian bukanya tetap istiqomah jam-jamnya. Kemudian tutupnya juga istiqomah. Kalau bukanya jam 6 pagi tetap buka jam 6 pagi. Kemudian kalian tutup jam 6 sore tetap jam 6 sore. Istiqomah itu langsung orang-orang tuh mencatat dalam dirinya. Oh, warung itu sih kalau buka jam 6. Nanti dia tunggu jam 6 atau lewat baru kita datang. Oh, tutupnya jam 6 sore. Oh, kita buru-buru deh nanti supaya jangan tutup, jangan kehabisan atau sudah keburu tutup. Nah, itu istiqomah semacam itu saja, percayalah. Kenapa Bapak mengatakan demikian? Karena Bapak juga melakukan istiqomah. Coba deh, pernah enggak sih kalian dengar Bapak enggak ngajar karena sakit? Itu mungkin masih mending, wajar. Bapak enggak ngaji karena Bapak bepergian di satu tempat, meninggalkan malam Sabtu dan malam Rabu. Ini basic, ini yang dari dulu adalah menjadi acuan pertama bagi Bapak, malam Sabtu dan malam Rabu. Kalau malam Minggu, Ahad sore, senja Ahad, itu saya anggap itu anak bawang, itu ya. Icip-icip artinya untuk langkah pertama. Maka andai saja terpaksa Bapak harus menonaktif, apa artinya menonaktifkan? Bapak nonaktifkan. Pernah juga dinonaktifkan sampai 1 tahun. Pernah juga Bapak ada satu urusan memang tidak bisa ditinggalkan karena keluar kota gitu. Itu paling di malam Minggu ya. Itu malam Minggu. Ahad pagi sama gitu. Tapi itu istimewa, tidak, yang penting adalah 2 ini. Maka kalian perhatikan istiqomahnya Bapak. Kenapa? Istiqomahnya Bapak itu karena apa? Karena salah satu di antaranya ya, di samping utamanya ialah memang ini harus dilakukan istiqomah, tapi yang paling utama juga, yang lainnya juga menjaga hati kalian juga tetap istiqomah. Coba kalau kalian sumpamanya datang jauh-jauh dari Depok, dari Bekasi, dari dunia antah berantah, datang ke Akmalia mau ngaji, pas malam pengajian datang bilang bapaknya enggak ada. Kenapa? Bapaknya lagi bisnis. Coba. 1 kali kan udah datang lagi, berikutnya lagi. Terus akhirnya pada saat-saat yang lainnya, aduh Bapak lagi itu tuh lagi keluar kota. Kalian 3 kali saja menemukan sering gak ada pengajian, pasti kalian akan tanda tanya mau pergi. Aduh ini jangan-jangan ngaji enggak ya, tuh itu salah satu. Sama seperti buka warung kalian. Buka warung pengen dagangannya laku. Bukanya seminggu sekali. Gimana orang bisa ngingetnya? Coba. Kadang buka, kadang kagak. Nah orang mau datang. Wah jangan-jangan gak ada nih. Wah ini orang gak ada nih. Ini yang dagang, gak ada. Itu sebagai contoh, jadi gak bisa. Tetap pantas kalau istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Dalam segala hal apapun, istiqomah. Ya. Udah jelas, yang penting istiqomah. Kalian apa saja jalani secara istiqomah, insya Allah berkah. Dagang istiqomah. Contohnya apa sih dagang jeruk? Istiqomah dagang jeruk aja. Masa sih Pak? Iya, ya nggak begitu-begitu banget maksudnya jeruk mulu. Ya boleh bervariasi istiqomah dagangnya.
Nanti kalau saya mau istiqomah, kata Bapak istiqomah dagang apa? Saya mau dagang es. Dagang es, hujan dagang es. Ini dagang es. Istiqomah katanya Pak, tapi kok malah gak laku? Itu istiqomah yang keblinger. Ya bukan berarti begitu. Istiqomah dalam hal dagangnya bervariasi boleh. Yang penting jangan dagang orang. Ya, itu dagang. Karena dari dulu umat manusia itu memang dagang. Pada dasarnya adalah dagang. Jual beli. Dalam Islam adanya tijaroh. Jual beli. Tapi sekarang ada kerja. Kerja juga jual beli. Kata siapa? Kerja itu istilahnya. Adapun kedua orang itu jual beli, jual apa? Saya jual tenaga, Anda beli tenaga. Kan begitu. Saya jual waktu, Anda beli waktu. Kan begitu. Coba. Kan seperti begini contohnya. Ini kalau dalam sistem manajemen dan orang yang cerdik. Saya bikin gambaran kalian. Kita hidup dikasih waktu itu oleh Allah sama. 24 jam. Dibagi 3. 8 jam untuk ibadah. 8 jam untuk istirahat dan 8 jam untuk bekerja. Nah, itu harus adil. Kalau bisa kalian jangan korupsi ibadahnya. Gimana cara bagi waktunya? Ya 8 jam untuk apa? Yaitu untuk bekerja. Tapi kan 8 jam kerjanya Pak, berangkatnya dari rumah, makanya kalian berangkat dari rumah itu dengan membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, niat ingsun panluru duit. Ya kan? Iya kan gitu. Niat ingsun gitu. Mau bekerja untuk bekal ibadah, maka perjalanan kalian dari rumah sampai ke kantor itu ibadah. Andai saja mati di jalan, mati syahid namanya. Maka kalau kalian ingin masuk surga, berdoalah kalian di jalan tuh mati pada saat istrimu jadi janda, kalian masuk surga, tuh kan. Jadi ibadah, ini serius, ini ibadah. Tapi kalau doa untuk mati jangan. Ya. Jadi pertama kalian niatkan Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim dari rumah sampai kantor. Itu ibadah, pulangnya ibadah. Bahkan kalian bekerjanya pun kalau dalam kondisi zikir dan tetap menegakkan sholatnya, zuhur dan asarnya, kalian masuk golongan ibadah. Jadi hampir akhirnya dicakup untuk ibadah. Nah itu contoh semacam itu tuh pembagian-pembagian. Istirahat 8 jam. Istirahat itu macam-macam, bisa jadi tidur, bisa jadi rileks di taman, bisa jadi macam-macam, bisa rekreasi dan macam-macam. Yang jelas ibadahnya 8 jam. Ini aturan-aturannya. Ya. Nah, sementara yang harus kalian pahami di sini, yang harus kalian renungkan baik-baik, bahwa kita ini sebagai hamba Allah yang tetap harus istiqomah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keistiqomahan kita di dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam segala hal, makanya disebut al-istiqomatu khairum min alfin karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Itu yang harus kalian pahami. Jadi kalau kalian ternyata di dalam kehidupan kalian tidak ada istiqomahnya, kurang istiqomahnya, maka tidak akan mendapatkan keberkahan apapun di dalam kehidupannya. Kalian terlepas, tidak akan mendapatkan sebagaimana firman Allah dalam potongannya, yakni barokna haulahu.
keberkahan akan meliputi diri kalian. Karena apa? Kalian sedang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanannya seperti orang yang diisrokan oleh Allah. Sebagaimana peristiwa Isra Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang diperjalankan pada malam hari, insya Allah tentang Isra dan Mi'raj akan dijelaskan nanti pas malam Rabu, yaitu di mana berbetulan malam Rabu itu malam 27 Rajab, yang berarti, tapi bukan malam Rabu besok ya, berarti besoknya lagi. Yang berarti malam Isra Mi'rajnya. Insya Allah ini nanti Bapak akan uraikan hakikat Isra Mi'raj mulai dari wilayah lahiriah sampai kepada wilayah batiniah dan ditarik untuk kehidupan kita. Ya, anak-anakku semuanya, kembali pada persoalan kita. Jadi tajrid, orang-orang yang tajrid karena ingin diam, ingin diam dia, ingin ibadah melulu, tidak mau bekerja, tidak melakukan apapun. Ini syahwatul khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Bekerjalah sesuai dengan hakmu atau sesuai dengan keahlianmu, bekerja atau dagang. Jadi perdagangan atau tijaroh semuanya, ya, semua itu tijaroh yang jelas semua adalah sebagai perdagangan seperti yang Bapak tadi jelaskan. Kita ini adalah semuanya berdagang. Ada yang dagang tenaga, ada yang dagang dagang macam-macam lah. Namanya perdagangan, jual beli. Kalian jual tenaga, dibeli tenaganya. Kalian jual waktu, dibeli waktunya. Orang yang cerdik adalah orang yang bisa membeli waktu lebih banyak. Kan Bapak katakan tadi, waktu kita hanya dikasih oleh Allah 24 jam itu sama semuanya. Tapi kenapa? Kenapa ada orang yang bisa kaya dan bisa miskin, ada orang yang bisa istimewa, padahal waktunya sama. Yang namanya mencari ya sama, yang namanya waktu sama, logikanya nih. Waktu sama, ya harusnya dapatnya sama dong. Kenapa bisa beda-beda? Di mana letaknya? Kenapa? Ada yang orang dapat rezekinya banyak, ada orang dapat ini tingkat-tingkatan, ada orang yang macam-macam. Ini karena orang yang cerdik di dalam meraih rezeki Allah. Dia bisa membeli waktu lebih banyak. Kalian hanya bisa menjual, tidak pernah membeli waktu. Menjual waktu kalian 8 jam. Sementara mereka yang punya status, dia beli waktu kalian dengan mendirikan perusahaan atau mendirikan suatu apa saja, kemudian dibeli waktunya kalian, yaitu untuk bekerja. Sehingga saya satu orang, kalau membeli 1000 orang, berarti 1000 kali lipat waktu saya. Yang untuk mengumpulkan lebih banyak lagi, kan begitu logikanya. Sementara kita waktu satu-satunya ini dijual. Ya udah pas-pasan dapatnya itu. Kan begitu. Nah, orang yang pandai yang melipat gandakan waktu itu yang disebut orang-orang yang cerdik dan pandai. Piawai. Maka tidak menutup kemungkinan mereka kalau dia bisa membeli waktu satu orang, akhirnya ada keuntungan dari waktu itu sesuai dengan gaji kalian. Berapa gaji kalian? Gaji kalian 10 juta. Nah 10 juta dia dikalikan 1000 orang. Udah 10 M gitu. 10 miliar gitu. 1000 miliar gitu.
Kan istimewa banget. Dalam sehari, jadi kita cuma dapat 10 juta, mereka yang membeli waktu banyak karena perusahaan itu udah dapatnya MM-an. Dalam waktu yang sama 1 hari. Makanya ada orang yang dalam 1 hari itu bisa ngantongin 10 miliar. Nah kita, ya ampun, sampai keringatnya itu adalah kekancut-kancut, nggak dapat. Ya kan kalau orang kerja, kalian jungkir balik kan keringetnya sampai kemana-mana, ketiak segala macam, wah keringetan semua. Tapi ya gitu-gitu juga, gitu loh. Coba, kenapa? Karena kalian waktunya cuma itu-itunya, tidak bisa mengembangkan beli yang lain. Gitu loh. Ya, itu dalam sistem manajemen ekonomi ya. Kalau berbicara manajemen ekonomi, masa Bapak harus ngajarin kalian tentang perekonomian, kan gak lucu, gitu ya. Dah, kita kembali lagi. Jadi akhirnya bahwa istiqomah itu penting sekali ya. Nah, untuk kalian semua sadarkan bahwa kalian itu dalam makom asbab, bukan makom tajrid. Percayalah, Bapak memberitahukan kepada kalian karena kalian sebagai pembimbing, karena Bapak sebagai pembimbing kalian, maka Bapak memberitahukan dan punya hak untuk memberitahukan bahwa kalian itu makomnya makom asbab, bukan makom tajrid. Nah kalau Bapak adalah makom tajrid, makanya kalau Bapak itu usaha dan ikhtiar mesti hancur. Kalau kalian mau minta doa boleh, tapi jangan coba-coba kalian masukkan nama Bapak di perusahaan kalian, bangkrut bisa. Pasti. Itu banyak saliknya sengaja, wah pengen berkas supaya nama Bapak dimasukin. Ya ampun, Zakir masukin, iya boleh silakan aja. Saya bilang boleh silakan aja, sekaligus pengen lihat aja. Paling top-topnya itu berapa bulan itu mesti hancur. Hancur. Lebih baik kalian minta doa, nggak usah memasukkan Bapak gitu loh. Karena Bapak bukan makom asbab, makomnya tajrid. Kalau Bapak usaha ya mesti berantakan. Makanya Bapak tidak punya usaha apapun. Dan juga tidak punya tabungan apapun. Wallahu biyadihi, demi Allah. Saya tidak punya deposito apapun. Karena memang saya bukan pengusaha. Dan saya juga bukan usaha. Ada rezeki saya terima dan saya salurkan sesuai dengan haknya. Kalau tidak ada, ya minta. Kan begitu ya. Dah jelas, jadi itu beda. Jadi jangan kemudian kalian berbayang, enakan jadi Bapak seperti Bapak tajrid aja. Ya udah silakan tajrid. Jungkir balik bisa kalian. Nggak bisa ya. Oleh karena itu, kehendak itu adalah disebut, keinginan itu disebut khofiyah, syahwat yang tersembunyi. Maka dalam hal ini keinginan-keinginan, kehendak-kehendak itu ada dibagi 3 iradah itu. Ada yang disebut iradatut tabi, iradat tabiat. Yang kedua iradatut tamanna, yaitu iradah dalam bentuk roja, harapan, doa. Itu ada harapan atau sebuah ya semacam kayak harapan gitu loh. Lebih kepada roja gitu loh. Jadi boleh juga disebut semacam cita-cita ya. Kemudian yang ketiga disebut iradatul haq. Nah, 3 ini ada pada makom dan derajat orang tersebut, yaitu orang-orang seperti iradatut tabi, kemudian iradatut tamanna dan iradatul haq. Itu ada pada orang-orang seperti iradatut tabi, kebanyakan orang awam. Iradatut tamanna itu kebanyakan para salikin, orang-orang yang menuju kepada Allah. Iradatul haq itu kebanyakan orang-orang atau para kekasih Allah, para arifin billah. Dan insya Allah ini akan Bapak jelaskan kembali pada kajian yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban dinan Muhammadin nabiyya
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.